dan Anak Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tuhan Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu atas kehidupan yang masih kami terima hingga saat ini. Ya Tuhan, kami mohon utus Roh Kudus-Mu ke atas kami semua, agar hari ini kami dapat belajar dengan baik sehingga dapat berguna bagi masa depan kami. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa Nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Hari ini kami akan memaparkan materi presentasi materi kami dengan judul konsep dasar antropologi dan psikologi sosial. Baik, kita mulai dari pengertian antropologi dan psikologi sosial. Antropologi merupakan ilmu yang mempelajari umat manusia atau antropos. Secara etimologi, antropologi berasal dari kata antropos, berarti manusia, dan logos berarti ilmu. Antropologi secara umum merupakan ilmu yang mempelajari manusia dari segi keberagaman fisiknya, masyarakatnya, dan kebudayaannya. Antropologi berusaha memahami manusia sebagai makhluk biologis, sekaligus makhluk sosial dan budaya, dengan meneliti asal-usul perkembangan serta variasi perilaku manusia dalam konteks ruang dan waktu. Selanjutnya, psikologi sosial. Psikologi adalah subjek ilmiah dan terapannya secara ilmiah dapat mempelajari psikologi dan perilaku. Menurut etimologi, psikologi berasal dari bahasa Yunani psik atau psyche yang maknanya berdarah panas, atau yang berarti hidup, jiwa, dan logos yang berarti ilmu. Psikologi secara umum adalah subjek ilmiah dan terapannya secara ilmiah dapat mempelajari psikologi dan perilaku. Berikutnya pengertian psikologi sosial menurut para ahli. Pertama, menurut Schumacher, psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Menurut Collinson pada tahun 1975, psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia sebagai anggota suatu masyarakat. Menurut Seth dan Seth, psikologi sosial adalah studi alami tentang sebab-sebab dari perilaku sosial manusia. Baik, selanjutnya kita masuk ke objek studi antropologi dan psikologi sosial. Objek studi antropologi adalah manusia dalam segala dimensi kehidupannya, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok atau masyarakat. Objek studi antropologi sendiri dibagi lagi menjadi 8, yaitu antropologi fisik atau biologi, antropologi budaya, antropologi prasejarah, antropologi linguistik, antropologi sosial dan etnologi, antropologi etnopsikologi subbidang, dan antropologi spesialisasi. Antropologi spesialisasi dibagi lagi menjadi 2, yaitu manusia dan kebudayaan, di mana dalam ilmu kimia, manusia adalah kumpulan dari partikel-partikel atom yang membentuk jaringan sistem yang dimiliki oleh manusia. Dan kebudayaan adalah semua hasil dari karya, rasa, dan cipta masyarakat. Selanjutnya, objek studi psikologi sosial. Objek studi psikologi sosial mencakup berbagai aspek perilaku manusia yang dipengaruhi oleh interaksi sosial dan lingkungan sosial. Secara umum, objek studi dari psikologi sosial meliputi individu dalam konteks sosial, interaksi sosial, pengaruh sosial, kognisi sosial, perilaku sosial, kelompok dan hubungan antar kelompok, konteks budaya dan identitas sosial. Yang berikut, ruang lingkup antropologi dan psikologi sosial. Yang pertama, ruang lingkup antropologi.
Ruang lingkup antropologi menurut para ahli yang pertama, menurut Koen Jaraningrat. Ia menyatakan bahwa antropologi mencakup studi tentang manusia sebagai makhluk budaya, yang mencakup sejarah perkembangan manusia, keragaman budaya manusia, dan pola perilaku dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Yang terlambat isi. Yang berikut menurut Melville Herskovits. Menurut Herskovits, antropologi memiliki ruang lingkup yang luas, yaitu mempelajari manusia sebagai makhluk biologis dan budaya. Fokusnya mencakup evolusi manusia, kebudayaan dan pengaruhnya pada perilaku manusia, dan interaksi antara manusia dan lingkungannya. Menurut Ralph Linton menekankan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial dan budaya yang mencakup sistem sosial dan organisasi masyarakat, tradisi dan adat istiadat, dan hubungan manusia dengan lingkungan fisik dan sosial. Menurut slide Kufkon berpendapat bahwa antropologi mencakup studi tentang manusia secara keseluruhan, baik dari segi biologis maupun budayanya, yang meliputi variasi budaya dan kesamaan universal manusia, perkembangan budaya manusia dalam sejarah, dan proses adaptasi manusia terhadap lingkungan. Yang berikut menurut Edward Burnett Taylor. Taylor mengemukakan bahwa antropologi adalah studi tentang kebudayaan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan kemampuan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang berikut menurut Franz Boas. Boas menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik dalam antropologi dengan ruang lingkup, linguistik antropologi atau bahasa dan budaya, antropologi fisik atau aspek biologi manusia, antropologi budaya atau tradisi dan kebiasaan, arkeologi atau peninggalan material manusia. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup antropologi dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu antropologi fisik yang mempelajari manusia dari segi biologis, evolusi, variasi genetik, hubungan manusia dan lingkungan. Yang kedua, antropologi budaya yang mempelajari aspek budaya manusia baik dari tradisional maupun modern, yang berfokus pada sistem kepercayaan, tradisi dan adat istiadat. Yang berikut arkeologi yang mempelajari sisa-sisa material dari peradaban manusia masa lalu, yang meneliti artefak, struktur bangunan dan lingkungan. Yang keempat, antropologi linguistik yang mengkaji bahasa sebagai bagian penting dari bidang manusia. Yang berikut ruang lingkup psikologi sosial. Menurut Myers, ruang lingkup psikologi sosial adalah sebagai berikut, yang dibagi menjadi 2, yaitu pikiran sosial yang meliputi bagaimana individu memahami diri sendiri dan orang lain, apa yang ia yakini, dan penilaian yang dibuat oleh individu. Yang kedua, pengaruh sosial yang meliputi budaya, tekanan konformitas, persuasi, dan kelompok-kelompok sosial. Hubungan sosial yang meliputi prasangka, agresi, ketertarikan, dan keintiman serta bantuan. Sedangkan menurut Inzuza dan Constanzo, ruang lingkup dari psikologi sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, studi tentang pengaruh sosial terhadap proses individu. Yang kedua, studi tentang proses-proses individual bersama. Yang ketiga, studi tentang interaksi kelompok. Keempat, ruang lingkup psikologi sosial menurut Misener. Yang pertama, pengaruh individu terhadap orang lain. Yang kedua, pengaruh kelompok terhadap anggotanya. Yang ketiga, pengaruh anggota kelompok terhadap kelompoknya sendiri.
Yang keempat, pengaruh kelompok terhadap kelompok lainnya. Yang berikut menurut Sarwono yang memiliki pendapat tentang ruang lingkup psikologi sosial yang meliputi psikologi sosial yang mempelajari perilaku manusia, bukan perilaku hewan karena hewan tidak mempunyai interaksi seperti yang ada pada manusia. Yang kedua, perilaku itu haruslah yang teramati dan terukur. Yang ketiga, psikologi sosial menghubungkan aspek-aspek psikologi dan perilaku sosial dengan proses dan struktur kognitif yang lebih mendasar. Yang berikut tujuan dan manfaat antropologi dan psikologi sosial. Yang pertama, tujuan dan manfaat antropologi. Secara akademika, antropologi berusaha mencapai sebuah pemahaman tentang manusia secara fisik, manusia dalam masyarakatnya, dan manusia dengan kebudayaannya. Secara praktis, antropologi berusaha membangun suatu pandangan bahwa perbedaan manusia dan kebudayaannya merupakan suatu hal yang harus dapat diterima, bukan sebagai sumber konflik, tetapi sebagai sumber pemahaman baru, agar secara terus-menerus manusia dapat merefleksikan dirinya. Secara praktis, kajian ilmu antropologi dapat digunakan untuk membangun masyarakat dan kebudayaannya tanpa harus membuat masyarakat dan kebudayaannya itu kehilangan identitas atau tersingkir dari peradaban. Beberapa manfaat dari antropologi. Yang pertama, antropologi membuat manusia bisa memahami manusia lainnya, baik sebagai individu ataupun anggota dalam kelompok masyarakat. Kedua, dengan mempelajari antropologi, orang dapat memahami kedudukan manusia dalam masyarakat dan mendapatkan pengetahuan baru mengenai dunia atau budaya lain yang mungkin belum terungkap sebelumnya. Ketiga, memahami beragam norma, tradisi, keyakinan, hingga nilai-nilai pada masyarakat tertentu yang mereka anut. 4. Antropologi dapat menjadikan seorang lebih kritis, tanggap, rasional saat bertemu dengan gejala sosial masyarakat yang cukup kompleks. 5. Antropologi menyusun etnografi yang memungkinkan terjadinya penciptaan teori berkenaan dengan asal-usul kepercayaan, keluarga, perkawinan, perilaku, bernegara, dan lainnya. Berikut tujuan dan manfaat psikologi sosial. Yang pertama, tujuan menurut Zubaidillah. Ada 5 tujuan dari psikologi sosial sebagai berikut. Yang pertama, tidak semuanya suasana sosial itu baik, jadi harus mendapatkan pengetahuan mengenai psikologi sosial supaya tidak tersugesti ke dalam situasi yang tidak baik. 2. Para peserta akan diberikan pengetahuan dalam menganalisis, mengidentifikasi, dan juga menyusun ketika memecahkan suatu masalah dengan cara sistematis serta memberikan proses kejiwaan yang ada kaitannya tentang hubungan kehidupan yang saling mempengaruhi. 3. Dibekali dengan kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik pada semua orang di dalam masyarakat. 4. Memberikan kesadaran dalam kehidupan sosial serta lingkungannya dalam merubah perilaku serta sifat sosial yang semakin baik. 5. Untuk mengembangkan suatu pengetahuan serta keilmuan psikologi sosial untuk perkembangan masyarakat, kehidupan teknologi, keilmuan, dan lingkungan. Menurut Manurawan, tujuan kurikuler psikologi sosial meliputi 5 tujuan sebagai berikut. Yang pertama, membekali peserta didik dengan pengetahuan psikologi sosial sehingga tidak terpengaruh, tersugesti, atau terpengaruh oleh situasi sosial yang selamanya tidak bernilai baik. 2. Membekali peserta didik dengan kemampuan mengidentifikasi
menganalisis dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial secara tepat dan sistematis mengenai proses kejiwaan yang berhubungan dengan kehidupan bersama. Ketiga, membekali para peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat sehingga memudahkan dalam melakukan pendekatan untuk mewujudkan perubahan dan pengarahan kepada tujuan dengan sebaik-baiknya. 4. Membekali peserta didik dengan kesadaran terhadap lingkungan sosial sehingga mampu merubah sifat dan sikap sosialnya. 5. Membekali peserta didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan psikologi sosial sesuai dengan perkembangan kehidupan, perkembangan masyarakat, perkembangan ilmu, dan perkembangan teknologi. Berikut manfaat psikologi sosial menurut Karsidi. Manfaat yang bisa didapati dari mempelajari ilmu psikologi sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan gambaran kepada manusia tentang bagaimana menjalin hubungan yang ideal antara sesama manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, memberikan solusi ketika konflik muncul di dalam kelompok masyarakat. Menurut Walgito, yang pertama, memberikan gambaran kepada manusia tentang bagaimana menjalin kehidupan bermasyarakat yang ideal. Yang kedua, mencegah terjadinya konflik di tengah kehidupan masyarakat. Yang ketiga, memberikan solusi ketika muncul konflik di tengah masyarakat. Dan yang keempat, sebagai pedoman masyarakat dalam mengolah setiap perbedaan yang muncul di tengah masyarakat. Baik, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuk ke sisi berikut, sisi tanya jawab. Jadi kesempatan berikutnya saya berikan kepada dua penanya untuk boleh memberikan pertanyaan sesuai dengan materi yang telah kami sampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Bagaimana peran budaya dalam membentuk identitas individu dan kelompok masyarakat? Bagaimana peran budaya dalam membentuk identitas individu dan kelompok masyarakat? Siapa lagi yang mau bertanya? Ya, teman Lia, silakan. Bagaimana interaksi antara budaya lokal dan global mempengaruhi identitas budaya masyarakat dalam konteks modernisasi? Baik, kami dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Rita untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Baik, kami menjawab pertanyaan nomor 1 dari Kayo dengan bunyi pertanyaan. Bagaimana peran budaya dalam membentuk identitas individu dan kelompok masyarakat? Budaya berperan penting dalam membentuk identitas individu dan kelompok masyarakat karena memberikan nilai norma, bahasa, tradisi, dan simbol yang menjadi dasar perilaku dan pandangan hidup. Budaya menciptakan rasa kebersamaan dalam kelompok sekaligus membedakan satu kelompok dari yang lain sehingga membentuk identitas sosial dan keunikan individu berdasarkan interaksi mereka dengan lingkungannya. Bagaimana kakaknya? Apakah sudah pas? Pas. Baik, saya lanjut dengan pertanyaan nomor 2 dari Veronica Yuliana Uma dengan bunyi pertanyaan.
Bagaimana interaksi budaya lokal dan global mempengaruhi identitas masyarakat dalam konteks modernisasi. Budaya adalah elemen inti dalam membentuk identitas individu dan kelompok masyarakat. Melalui nilai, norma, simbol, dan tradisi, budaya tidak hanya menciptakan rasa memiliki, tetapi juga menjadi dasar untuk memahami dan mengekspresikan siapa diri kita. Dalam dunia yang semakin terhubung, budaya terus memainkan peran dinamis, memungkinkan identitas untuk berkembang seiring perubahan zaman. Sekian. Bagaimana dengan Nia? Apakah sudah pas? Baik, sekian saja dari kelompok kami. Maaf apabila dalam proses presentasi ada hal-hal yang tidak berkenan. Sekian dan terima kasih.